Tahu bahwa seorang mukmin tidak mungkin kenyang untuk melakukan amal soleh sampai betul-betul kedua kakinya menginjak surga. Kalau hanya satu kaki masuk ke dalam surga tapi kaki satunya belum masuk ke dalam surga, seorang mukmin belum puas. Itulah yang dirasakan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kata Abu Bakar, kalau kakiku baru satu masuk ke dalam surga dan yang lainnya belum, maka aku belum merasa aman, kecuali dua-duanya betul-betul masuk ke dalam surga. Sebelum kita bentangkan tentang apa saja kenikmatan-kenikmatan surga itu, sedikit kita akan bicara tentang bagaimana salafun saleh, para salaf. Mereka sangat merindukan tentang surga. Sebut saja di zaman Nabi SAW ada seorang sahabat namanya Rabi'ah ibnu Ka'ab radhiyallahu anhu. Rabi'ah ibn Ka'ab ini anak remaja, belum pun dia dewasa, masih remaja, si anak-anak. Dia suka membantu Nabi SAW, terutama menyediakan tempat wudu dan juga air wudu beliau, ataupun hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan Nabi SAW. Sampai terkadang di malam hari beliau tidak tidur, takut satu hari Nabi SAW memanggil dia dan berhajat memerlukan sesuatu. Jadi karena melihat kebaikan Rabi'ah ibn Ka'ab ini, ingat Nabi itu tidak pernah melupakan kebaikan orang. Beda dengan kita, kadang kita ini mudah kali itu melupakan kebaikan orang. Walaupun sebaik apapun kita awalnya, kalau ada konflik itu rasanya di mata kita dia itu belum pernah berbuat baik. Itu kalau kita. Tapi Nabi SAW mengajarkan namanya jazaul ihsan ilal ihsan. Balasan kebaikan itu ya dibalas dengan kebaikan yang sama atau lebih kalau bisa. Jadi Nabi SAW mengatakan kepada Rabi'ah ibn Ka'ab radhiyallahu anhu dan mengatakan, ya Rabi'ah, kalau engkau ingin menghendaki sesuatu, salini ma syi'ta, mintalah sesukamu kepadaku. Kira-kira mau apa? Kira-kira anak-anak remaja di zaman sekarang ini, kalau digitukan pertanyaan orang tuanya, nah pokoknya anak SMP lah ya kan, kira-kira nih kalau abimu mau memberikan sesuatu, kau minta apa? Kira-kira minta apa tuh anak sekarang? Samsung, mintanya itu ya handphone, iPhone, Apple gitu ya. Itu anak sekarang tuh. Tapi Rabi'ah ibn Ka'ab ini ketika ditanya oleh Nabi SAW minta apa, jawabannya mungkin bagi dia luar biasa, bagi dia biasa, tapi bagi kita luar biasa. Karena anak ini masih kecil, anak-anak remaja, belum pun dewasa. Dia mengatakan di hadapan Rasul, inni uridu ma'aka fil jannah. Rasul, saya hanya ingin menjadi temanmu di surga. Kan luar biasa, anak remaja ketika ditanya karena kebaikannya kepada Rasul, jawabannya inni uridu ma'aka fil jannah, saya ingin bersamamu di surga. Maka Nabi SAW, awa ghaira dhalik, ada yang lain selain itu? Dia mengatakan tidak, hanya itu. Maka Nabi SAW mengatakan, fa inni ala nafsika bi kathratis sujud. Kalau begitu, bantulah keinginanmu dengan cara perbanyak sujud. Maksudnya perbanyak sholat. Masa sejak itulah Rabi'ah ibn Ka'ab tidak pernah meninggalkan qiyamul lail. Tapi lihat, ini gambaran anak remaja loh di zaman Rasul.
bukan orang tua gitu, anak remaja. Dia ingin menjadi teman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di surga. Ini satu kisah. Kisah yang lain adalah datang daripada Ukasah ibn Mihsan. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bermimpi, kemudian mimpinya diceritakan di hadapan para sahabat, dan mimpinya seorang Nabi tentu wahyu, di mana dia melihat umatnya di padang mahsyar, di mana umatnya adalah umat terbanyak, bahkan mengalahkan umat Nabi Musa. Umat Nabi Musa, Bani Israel itu kan banyak, tapi rupanya umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jauh lebih banyak dibandingkan Bani Israel, umatnya Nabi Musa. Kemudian dikatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di antara umatmu itu ada sab'una alfan yadkhulunal jannah bighairi hisabin wal adab. Di antara umatmu wahai Muhammad ada 70.000 yang akan masuk surga tanpa hisab dan adab. Ketika itu para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengira-ngira siapa yang 70.000 itu. Ada sebagian mereka memprediksi bahwa jangan-jangan yang 70.000 itu anak-anak para sahabat yang tidak pernah menyekutukan Allah. Yang lain mengatakan ini itu macam-macam. Tapi Nabi SAW mulai menjelaskan yang dimaksud 70.000 itu artinya bukan orang, tetapi siapapun yang tersifati dengan 4 sifat. Pertama, orang-orang yang tidak minta diruqyah, alladzina la yastarqun. Yang kedua, orang-orang yang tidak diminta kai, pengobatan dengan sistem besi yang dipanaskan, wala yaktawun, tidak menggunakan kai. Kemudian yang ketiga, wala yatatayyarun, tidak tatayyur, menjadikan sesuatu itu untung atau buntung hanya karena suara atau sesuatu yang dilihat, yang didengar, yang dimimpikan, atau apa namanya. Dan yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan orang-orang yang senantiasa tawakal kepada Allah. Ketika Nabi SAW menyebutkan 4 kriteria ini, tiba-tiba seorang sahabat namanya Ukasah ibn Mihsan berdiri dan mengatakan, ya Rasulullah, doakan aku termasuk yang 70.000 itu. Maka Rasul mengatakan, anta minhum, kalau begitu engkau termasuk mereka. Ketika Rasul mengatakan kepada Ukasah, engkau termasuk mereka, semua sahabat berdiri mengatakan, kami juga wahai Rasul, doakan. Tapi Rasul mengatakan, sabaqakum biha Ukasah, oh tidak bisa, Ukasah sudah mendahulukan kalian semuanya. Lihat bagaimana para sahabat Nabi SAW kalau sudah disebut surga, oh rebutan mereka, rebutan. Zaman sekarang mau disebut surga pun nyantai-nyantai aja kan gitu, karena kurang tertarik mungkin orang-orang sekarang dengan surga ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, ada seorang sahabat namanya Umair ibnul Hammam. Umair ibnu al-Hammam radhiyallahu anhu. Saat perang Badar, Umair ibn Hammam ini di tangannya memegang beberapa kurma. Kemudian Nabi SAW membacakan ayat tentang keluasan surga. Kata Nabi SAW, Allah berfirman bahwa surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang beriman itu adalah luasnya selangit dan sebumi. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ar uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah, karena surga yang luasnya selangit dan sebumi itu diperuntukkan untuk hamba-hamba Allah yang bertakwa. Umair ibn Hammam ketika mendengar bahwa surga itu seluas langit dan bumi, datang kepada Nabi dan mengatakan, Rasul, betul surga itu seluas langit dan bumi? Kata Rasul, ya, seluas langit dan bumi. Maka kemudian Umar ibn Hammam bicara sendiri ketika itu memandang kurma yang ada di tangannya dan mengatakan, kalau seandainya kurma ini masih di tangan dan aku masih hidup setelah peperangan,
tentu ini hidup yang akan melelahkan. Kemudian dibuang kurma itu, kemudian dia pun masuk ke medan perang, dan faqatala fakutila, dia pun berperang dan akhirnya dia pun terbunuh mati syahid. Begitulah para sahabat Nabi SAW mendengar sorga saja semangatnya naik itu, luar biasa. Semangat para sahabat itu asal disebut sorga saja langsung naik semangatnya. Atau contoh yang lain, ada seorang sahabat namanya Amr ibn Jamu radhiyallahu anhu. Amr ibn Jamu ini orangnya pincang, sudah tua pincang, ya, kakinya susah jalan. Tetapi ketika dia mendengar bahwa Nabi SAW membuka pendaftaran untuk jihad di perang Uhud, datang dia kepada Rasul karena merasa ketika Badar tidak ikut, janganlah ketika Uhud dia tidak ikut juga. Dia mengatakan, ya Rasulullah, alhiqni bil jihad, libatkan aku dalam jihad, katanya. Datang anak-anaknya Amr ibn Jamu dan mengatakan, Rasul, jangan kau izinkan ayah kami jihad, dia kan ada uzur, lihat jalan pun susah, mau jihad di mana? Mau melawan musuh, jalan aja tak bisa, katanya. Pincang orangnya. Tetapi Amr ibn Jamu dengan marah kepada anak-anaknya karena dilarang untuk jihad, dia mengatakan, tidak, saya akan tetap berangkat walaupun kedua kakiku pincang di dunia, saya akan injakkan kedua kakiku di sorga, katanya. Akhirnya karena bersikeras, kemudian dia pun berperang dan orang yang awal-awal mati syahid di perang Uhud. Lihat bagaimana para sahabat Nabi SAW kalau sudah disebut sorga sekali lagi, mereka semangatnya luar biasa. Tapi zaman sekarang mana ada? Umpamanya saya contohkan kata Nabi SAW, barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad 10 kali dalam sehari, maka Allah akan bangunkan satu istana di surga. Tertarik nggak mendapatkan istana di surga? Ah, mana ada. Iya, lisannya tertarik, tapi mengamalkan qul huwallahu 10 kali sehari emang diamalkan tuh? Alhamdulillah. Oke lah ibu-ibu, bapak-bapak, nggak yakin ya bapak. Tapi dari sini bagaimana Nabi SAW ya memberikan amalan mudah tetapi pahalanya besar, kan? Baca qul huwallahu 10 kali kan nggak lama tuh. Bukan qul huwallahu begitu. Ya diselesaikanlah qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Satu, kan itu. Nanti lagi satu, sehari 3, pagi 3, siang 3, sore 3, malam 1. Nah, kan 10 dia, kan. Ah, itu kan mudah tuh. Tapi berapa banyak orang yang berat melakukannya, padahal itu amalan ringan. Bagaimana kalau harus jihad? Yang ringan saja kadang-kadang malas untuk diamalkan karena kesibukan kita dengan dunia melalaikan kehidupan akhirat. Tapi salafun as-salih memberikan semangat kepada kita. Apabila disebut sorga, maka mereka akan bergerak semuanya. Lah harusnya kita seperti itu. Kenapa mereka seperti itu? Karena mereka paham bahwa tujuan mereka hidup itu memang untuk masuk sorga, bukan untuk yang lainnya. Termasuk tujuan hidup kita kan ingin masuk sorga. Untuk apa emangnya? Ya, kalau kecuali ingin masuk surga, karena usia kita terbatas di dunia. Umur dunia itu sesuai dengan umur kita. Kalau kita meninggal di usia 50 tahun, ya dunia 50 tahun lah bagi kita, itulah dunia. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Baik, kita akan masuk kepada kenikmatan surga. Surga itu menurut definisi para ulama adalah darun a'addallahu lil muttaqin waliman asa minal muwahhidin. Satu tempat yang diperuntukkan Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang bertakwa, dan diperuntukkan Allah untuk orang-orang yang ahli maksiat tetapi dari kalangan ahli tauhid. Kenapa ada definisi
Sorga juga diperuntukkan selain orang yang bertakwa adalah untuk orang-orang ahli maksiat dari kalangan ahli tauhid. Ini definisi yang terakhir, ini bantahan kepada orang-orang khawarij. Karena orang-orang khawarij mereka mengatakan kalau orang sudah masuk neraka tidak akan keluar. Orang kalau sudah dimasukkan ke neraka itu mustahil dikeluarkan dari neraka. Tapi hadis sunnah wal jamaah meyakini kebalikannya. Tidak semua orang yang masuk ke neraka itu dikekalkan di dalamnya. Hanya orang-orang yang kufur atau mati di atas kekafiran atau mati di atas kesyirikan, ya, dikekalkan di dalamnya. Tapi orang yang kemudian mati di atas dosa besar, maka ada kesempatan tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah mau, Allah ampuni. Kalau Allah tidak mau, ya Allah azab dulu, tetapi tetap suatu hari akan dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Itulah keyakinan ahli sunnah. Makanya definisinya surga itu adalah sebuah tempat yang diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa dan ahli maksiat dari kalangan ahli tauhid. Itu definisi tentang surga. Kemudian yang perlu dipahami bahwa surga itu disebut darun naim. Naim itu artinya nikmat. Disebut naim itu karena nikmatnya tidak pernah diputus dan tidak pernah terputus. Makanya Allah mengatakan innal abrara lafi naim. Sesungguhnya orang-orang baik itu di surga berada di atas kenikmatan. Maksudnya kenikmatan yang tidak mungkin terputus dan akan senantiasa di atas kenikmatan. Bahkan kenikmatannya itu yazdad wa yazdad, bertambah dan bertambah. Jadi setiap harinya itu bertambah. Mau makan, setiap hari makin lezat makanannya. Mau minum, setiap hari makin lezat minumannya. Mau memandang sesuatu pemandangan, makin indahlah view-nya. Semakin hari makin indah. Termasuk memandang pasangan, suami mandang istri, istri mandang suami, tidak akan pernah bosan karena semakin hari itu semakin cantik, semakin tampan. Coba sekarang, ya, mungkin yang usia-usia 50, dulu waktu 20 tahun mandang istri masih cantik lah kan. Sekarang sudah usia 40 tahun, ya tak tahu lah kan gitu. Apalagi sudah 50 tahun, udah berkerut sana sini kan. Ya, lebih suka nengok gadis di TikTok daripada istrinya. Bosan kan itu ya. Asli dia lagi kan itu. Karena kenikmatan di dunia itu berkurang. Contoh makan. Kalau ibu masak masakan, ketika baru dimasak itu masih hangat itu enak gitu ya, segar kan. Tapi kalau sudah dingin, ya, kemudian sudah lama, apalagi sudah 1 hari 2 hari, tak bisa dimakan lah. Kadang-kadang dibuang ke tong sampah. Kalau dimakan jadi penyakit. Itu makanan di dunia, tuh minuman juga sama. Kita buat apa namanya, teh obeng atau apa gitu, gak usah diminum 1 minggu, taruh aja di meja. Minggu depan diminum. Coba kalau nggak dipastikan mencret, ya tak tahu lah kan gitu. Artinya bahwa makanan minuman saja semakin hari itu semakin berkurang tuh nikmatnya. Tapi di surga malah terbalik, semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin bertambah, dan begitu seterusnya dari semua sisi. Dalilnya adalah sukul jannah, dalilnya pasar surga. Dalam sebuah hadis yang dijelaskan di dalam hadis Nabi SAW tentang pasar surga, kata Nabi SAW, inna fil jannati lasuqa, sesungguhnya di surga itu ada pasar. Jangan dibayangkan pasar surga itu kayak pasar Nagoya, enggak ya, atau pasar jodoh, pasar induk, ya kan, becek, enggak kayak gitu ya. Pasar surga itu beda, dan tidak ada orang jualan di situ, tidak berisik, tidak rame. Kalau pasar di Batam mencaci, memaki, sumpah palsu, ada semua di situ. Kata Nabi SAW, inna fil jannati lasuqa, sesungguhnya di surga itu ada pasar. Ya'tunaha kulla jum'atin,
yang didatangi oleh para penghuni sorga itu setiap hari Jumat. Maksudnya istilah Jumat itu ada hanya di dunia. Kalau di sorga itu bukan istilah Jumat, tetapi Yaumul Mazid namanya. Ya, di dunia disebut hari Jumat, kalau di sorga disebut hari Mazid. Disebut Mazid itu artinya tambahan nikmat. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, fatahubburi hashimal fatakhuthu fi wujuhihim wa thiyabihim fayazdaduna husnan wa jamala. Kata Nabi SAW, tiba-tiba bertiuplah angin dari utara mengenai wajah dan pakaian penduduk sorga hingga mereka semakin indah dan semakin tampan. Fayarji'una ila ahlihim, mereka pun kemudian pulang menemui pasangan-pasangan mereka. Wa qad izdadu husnan wa jamala, dan telah bertambah keindahan dan ketampanannya. Fayaqulu lahum ahluhum, ketika berjumpa dengan istrinya, dengan pasangannya, apa kata istrinya? Wallahi laqad izdaztum ba'dana husnan wa jamala, sungguh aku lihat suamiku kok semakin indah dan semakin tampan. Maka para suami mengatakan kepada istrinya, wa antum wallah laqad izdaztum ba'dana husnan wa jamal, kalian juga sama, makin cantik, makin indah, makin molek, makin membuat tertarik, dan begitu seterusnya. Jadi setiap hari Jumat itu ada perubahan pada diri fisik kita, baik yang laki-laki atau perempuan, ya. Dan itu cukup dengan apa? Dihempaskan angin dari utara yang membawa debu, kemudian angin itu menghempas badan dan pakaian kita, itu berubah semuanya tuh. Makin tampan setiap minggunya tuh, makin cantik, makin tampan, makin cantik. Begitulah kehidupan dunia. Makin lama di sorga makin indah. Tapi di dunia ini kan tidak. Makin lama di dunia makin gak jelas. Ya, waktu 20 tahun ngaca itu udah kepedean tuh. Sekarang mau ngaca, kacanya mau dipentung sama dia. Itu nggak pede lagi ya. Udah 40, 50 udah susah itu, lagi kerutnya susah. Ya, kalau punya duit banyak itu kalau bisa disuntik sana suntik sini sampai miring tuh mukanya tuh. Ya, penuh dengan silikon. Itu di dunia memang seperti itu. Di dunia itu tidak ada yang kekal kenikmatan. Mau makanan, mau minuman, mau pakaian, mau fisik, mau kecantikan, mau ketampanan, tidak ada yang kekal di dunia ini. Semua pasti ada masa berhentinya. Tetapi lihat penduduk sorga itu hanya perlu ke pasar, kemudian pulang dari pasar nunggu angin, kemudian keterpa angin sudah berubah semuanya. Luar biasa. Masuk pasar, keluar pasar jadi ganteng. Nah, coba di sini ya, cari pasar, masuk pasar aja istri, makin ganteng tuh makin mengkerut. Rata-rata Bu, kalau suami diajak ke pasar itu tidak mau. Suami itu mau ngantar sampai parkiran saja biasanya, ya kan? Ah, masuk sendirilah sana kata. Gitu. Karena ibu-ibu biasanya keluar dari pasar, yang ditulis tadi beli, yang tidak ditulis pula banyak pula yang dibeli. Makanya stres. Laki-laki makanya jatah. Ah, ini yang dibeli ya, jangan lupa kan itu. Nah, dari sini menunjukkan bahwa hadis tentang sukul jannah ini adalah hadis yang sangat kuat tentang bahwa kenikmatan di sorga itu kenikmatan yang senantiasa bertambah. Ini satu poin tentang masalah sorga. Taib ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita bicara tentang tingkatan. Sorga itu bukan satu, tapi bertingkat-tingkat. Di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 163 Allah katakan, hum darajatun indallahi wallahu basirun bima ta'malun. Kedudukan mereka di sorga itu bertingkat-tingkat di sisi Allah, dan Allah maha melihat apa yang mereka kerjakan. Di dalam hadis Nabi SAW, Allah subhanahu wa ta'ala akan memanggil penduduk sorga. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala akan katakan kepada penduduk sorga itu, Iqra wartaq, bacalah Al-Quran dan naiklah kau ke atas. Warattil kama kunta turattil fid dunya, tapi tartilkan bacaan
sebagaimana engkau mentartilkan bacaanmu di dunia. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqrauha, karena kedudukanmu di sorga itu, tingkatanmu di sorga itu sesuai dengan akhir yang kau baca dari ayat Al-Quran di dunia. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala mengatakan, ketika memberikan catatan kepada hadis ini, beliau beristinbat bahwa sorga itu memiliki banyak tingkatan, dan tingkatan di sorga itu sejumlah ayat dalam Al-Quran. Berapa jumlah ayat dalam Al-Quran? 6.600 kurang lebih, atau 6.500 kurang lebih tingkatan, sesuai dengan jumlah ayat masalahnya. Tapi ada sebagian ulama mengatakan bukan sesuai jumlah ayat, tetapi sesuai dengan jumlah huruf. Bayangkan, kalau sesuai dengan jumlah huruf, berapa tingkatan tuh? Huruf di Quran aja berapa ribu tuh. Sementara dari satu tingkatan ke tingkatan berikutnya itu antara langit dan bumi sejauh 500 tahun perjalanan tuh. Menunjukkan bahwa surga itu luas dan banyak tingkatannya. Dan salah satu yang menentukan tingkatan di surga adalah qiraatul Quran. Orang yang gemar dan suka membaca Quran. Karena dalam hadis ini Allah akan memanggil para penghafal Quran, orang-orang yang hobi membaca Quran. Kemudian Allah katakan, baca Quran, menunjukkan bahwa Quran itu dibaca sampai ke surga. Bukan hanya di dunia saja kita baca Quran, ke surga pun kita baca Quran. Karena Allah mengatakan, bacalah Al-Quran, naik. Maksudnya naik itu terbanglah kau, cari tingkatanmu. Ketika naik itu sambil baca Quran, tartilkan bacaanmu sebagaimana kau tartilkan di dunia. Nanti engkau akan berhenti di tingkatan disesuaikan dengan akhir yang kau baca ayat di dunia. Disitulah tingkatanmu, kata. Subhanallah, ya. Ini tingkatan di surga itu luar biasa, dan tentunya makin tinggi tingkatan makin indah. Makin tinggi itu makin indah, ya. Tapi makin bawah ya indah juga, tapi tidak seindah dengan yang di atas. Makanya orang-orang yang dapat tingkatan surga di bawah tidak mungkin dia naik ke atas. Tapi orang-orang yang berada di atas memungkinkan turun ke bawah. Ya, orang yang dapat tingkatan di bawah dia tidak bisa naik ke atas. Tapi orang-orang yang ada di atas memungkinkan dia turun ke bawah. Karena nanti di surga itu pada satu hari, satu waktu itu seluruh penduduk surga akan berkumpul. Semua penduduk surga akan berkumpul di satu tempat. Kira-kira di mana? Di tingkatan keberapa? Ya di tingkatan paling rendah lah. Karena kalau berkumpul di tingkatan yang paling tinggi, yang di bawah tidak mungkin naik ke atas kan itu. Tetapi kalau perkumpulannya di surga yang paling rendah, otomatis yang di atas pasti bisa turun ke bawah. Nah, logikanya kan begitu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan datang kepada penduduk surga di balik hijab, dan hijabnya Allah itu nur, dalam riwayat nar, cahaya ataupun api, yang kalau dibuka terbakar satu dunia ini. Tapi di surga Allah berikan kekuatan. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala bicara itu di balik hijab itu, apa kata Allah? Allah mengatakan, ini hari tambahan nikmat untuk kalian. Salini ma syi'tum hadza yaumun mazid. Mintalah sesuka kalian, ini hari tambahan nikmat untuk kalian. Penduduk surga ini bingung, ikhwan. Kenapa bingung? Karena kenikmatan di surga itu serendah-rendahnya saja orang yang terakhir keluar dari neraka dan terakhir pula masuk surga, ketika berada di pintu surga dia melihat celah-celah surga itu. Kemudian dia mengatakan, ya Rabb, masukkan aku ke surga, masukkan aku ke surga. Dan dia sangka surga sudah penuh. Itu yang terakhir masuk surga. Kemudian Allah mengatakan gini, wahai hambaku, berangan-anganlah. Kira-kira nih, mau enggak aku kasih engkau kenikmatan seolah-olah engkau jadi raja ketika engkau berada di dunia. Sebutkan raja di dunia itu siapa yang paling enak? Sulaiman, Zulkarnain, atau siapa? Ya. Kemudian dia menghayal, ketika sampai mentok hafal hayalannya, kata Allah subhanahu wa ta'ala, aku berikan engkau 10 kali lipat dari hayalanmu, katanya. Lah, ini paling rendah tuh. Diberikan 10 kali lipat hayalannya. Bagaimana paling tinggi? Ya. Makanya kemudian mereka mengatakan, ya Rabb,
alam tubayyid wujuhana wa tudkhilana al-jannah wa tubaiduna anin nar. Bukankah kau sudah memutihkan wajah kami, kau masukkan kami ke sorga, kau keluarkan kami dari neraka, apalagi kenikmatan yang lebih besar daripada ini? Cukup ya Rabb. Gimana tidak cukup? Kenikmatan sorga itu semuanya ada ya. Tapi Allah itu karim, tetap mendesak, minta. Boleh jadi ada permintaan yang lain dari kalian. Mereka sampai bingung mau minta apa ya. Kalau di dunia kan spontanitas tuh, dah bingung lagi. Kira-kira minta apa? Minta uang Ustaz. Nah, langsung nggak ada lagi bingung-bingung. Berapa? Sekian. Itu ya jawabannya. Tapi di sorga bingung karena semua sudah ada. Tapi Allah mendesak terus minta-minta. Akhirnya berdirilah Nabi Adam dan mengatakan, kata Adam kepada orang-orang yang ada di sorga, mintalah kepada Allah agar Allah memberikan redhonya kepada kalian.